Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pada presentasi kali ini, izinkan kami untuk memaparkan proyek akhir mata kuliah data mining dengan judul SPAM, yaitu Spam Email Classification. Apa sih jangan judul SPAM ya tadi aku ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pada kesempatan presentasi kali ini, izinkan kami untuk memaparkan proyek akhir mata kuliah data mining dengan judul Spam Email Classification Using Naive Bayes and Natural Language Processing atau NLP. Nah, proyek ini dikerjakan oleh 3 anggota. Yang pertama ini ada Alexa Meaksha, kemudian ada Anissa Steningsih, dan juga ada saya, Nasona Velia. Dan untuk proyek ini bertujuan untuk membangun sistem klasifikasi email spam menggunakan teknik data mining. Oke, selanjutnya di sini terdapat tabel of contents yang dimana kami akan menjelaskan mengenai latar belakang proyek, kemudian tujuan, metode yang digunakan, gambar dataset, kemudian tahapan sistem, serta gambaran umum kode Python yang kami gunakan. Nah, kemudian lanjut ke background. Nah, di sini email merupakan salah satu media komunikasi yang paling sering digunakan di era digital saat ini. Nah, namun dalam penggunaannya, seringkali pengguna menerima email yang tidak diinginkan, contohnya seperti iklan, kemudian promosi, dan juga penipuan. Nah, email-email tersebut dikenal sebagai spam, dan sedangkan email yang normal dan valid itu disebut dengan HAM. Nah, oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem otomatis yang mampu untuk mengklasifikasikan email menjadi spam atau HAM secara cepat dan efisien, tanpa harus dilakukannya secara manual. Nah, dengan memanfaatkan AI atau teknik artificial intelligence, khususnya natural language processing, sistem dapat dilatih untuk mengenali pola teks yang sering muncul pada email spam. Oke, kemudian lanjut ke objektif. Nah, tujuan dari proyek ini adalah untuk menguji kemampuan model kecerdasan buatan dalam mengklasifikasikan email ke dalam 2 kategori, yaitu spam dan juga HAM. Nah, dengan menggunakan metode Naive Bayes dan teknik NLP, sistem diharapkan mampu untuk mengenali pola teks secara otomatis dan memberikan hasil klasifikasi berdasarkan isi email. Nah, selain itu, proyek ini juga bertujuan sebagai penerapan konsep data mining yang telah dipelajari selama perkuliahan. Kemudian lanjut ke metode yang kami gunakan. Nah, metode utama yang kami gunakan adalah Naive Bayes Classifier. Nah, metode ini merupakan algoritma supervised learning yang cukup populer untuk klasifikasi teks, kemudian juga termasuk deteksi spam email. Kemudian Naive Bayes ini dipilih juga karena sederhana, kemudian cepat, dan cukup efektif dalam mengelola data teks. Kemudian untuk NLP atau Natural Language Processing, ini digunakan untuk memproses data teks agar dapat dipahami oleh sistem. Nah, melalui NLP ini, teks email dapat dibersihkan dan juga disiapkan sebelum diproses oleh algoritma klasifikasi. Kemudian lanjut ke TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency. Jadi mana TF-IDF ini digunakan untuk mengubah teks email menjadi bentuk numerik. Nah, karena algoritma tidak dapat membaca teks secara langsung, TF-IDF ini membantu untuk merepresentasikan kata-kata berdasarkan tingkat kepentingannya, seperti itu. Dan lanjut lagi ke dataset overview. Di sini dataset yang digunakan dalam proyek ini berjumlah 3.000 email. Kemudian setiap data email itu memiliki label spam atau HAM, dan juga dataset ini diperoleh dari Kaggle dan juga disesuaikan dengan konteks bahasa Indonesia yang kita ambil juga dari Kaggle. Nah, kemudian juga di sini terdapat 2 kolom utama, yaitu kolom teks yang berisi isi email dan juga kolom label yang menunjukkan kategori email. Oke, selanjutnya
yaitu sistem stage atau tahapan sistem. Nah, tahapan sistem ini dimulai dari import library, kemudian membaca dataset, kemudian melihat jumlah data berdasarkan label, dan melakukan pembersihan data. Dan setelah itu, data dibagi menjadi data latih dan juga data uji. Dan kemudian tahap selanjutnya adalah training model, yang dimana dapat evaluasi juga serta visualisasi hasil. Nah, tahapan-tahapan ini nantinya akan menggambarkan alur kerja sistem dari awal hingga akhir. Baik, untuk penjelasan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Untuk rekan-rekan saya persilahkan. Terima kasih. Oke, izinkan saya untuk melanjutkan presentasi ini. Nah, di sini ini ada plot data dan data validation. Nah, pada tahap ini dataset dimuat menggunakan library Pandas. Data kemudian divalidasi dengan menampilkan awal untuk memastikan struktur data sudah benar. Nah, hasil pengecekan menunjukkan bahwa dataset tidak memiliki missing value, sehingga data siap untuk diproses lebih lanjut. Next slide. Kemudian ini ada text preprocessing. Nah, pada tahap ini, teks email dibersihkan dengan mengubah huruf menjadi lowercase, menghapus angka, tanda baca, dan karakter yang tidak diperlukan. Nah, tujuan dari preprocessing ini adalah untuk membuat teks lebih konsisten dan mengurangi noise pada data. Nah, untuk selanjutnya, ya ini ada fitur preparation. Nah, setelah preprocessing tadi, teks sudah dalam kondisi bersih dan siap untuk diproses menggunakan TF-IDF. Dan pada tahap ini, data belum diubah menjadi angka, namun sudah dipersiapkan untuk proses tersebut. Dan tahapan ini menandai bahwa proyek telah mencapai sekitar 50% dari keseluruhan proses. Oke. Teks selanjutnya. Slide selanjutnya, yakni trend test split. Nah, di sini data kemudian dibagi menjadi dua, yakni data latih dan data uji, dengan perbandingan 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji. Pembagian ini dilakukan agar model dapat belajar dari sebagian besar data, namun tetap diuji menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dan stratified split digunakan agar distribusi label tetap seimbang. Oke, slide selanjutnya yakni training model. Pada tahap training ini, model naive Bayes dilatih menggunakan data latih yang telah diubah menjadi vektor numerik. Setelah proses ini, sistem mampu memahami pola kata yang sering muncul pada email spam dan HAM. Dan model kemudian siap digunakan untuk melakukan klasifikasi terhadap data baru. Oke. Slide selanjutnya yakni model result. Nah, hasil dari training tadi menunjukkan bahwa sistem sudah mampu mengidentifikasi email spam dengan baik. Dan model dapat memberikan hasil klasifikasi secara cepat dan dapat digunakan sebagai sistem peringatan dini bagi pengguna. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan tim saya. Dipersilakan. Oke, pada bagian awal kode, kami mengimpor beberapa library yang dibutuhkan untuk menjalankan proyek ini. Yang pertama adalah library Pandas digunakan untuk membaca dan mengelola dataset. Digunakan untuk membersihkan teks, dan library dari scikit-learn digunakan untuk proses iterasi fitur. Pembagian data serta pembuatan model Naive Bayes. Library ini merupakan library standar dalam proyek data mining berbasis teks. Oke, selanjutnya tentu saja untuk dataset.
Setelah library diimpor, langkah selanjutnya adalah memuat datasheet email spam dari file CSV. Datasheet ini berisi sekitar 3.000 data email berbahasa Indonesia yang terdiri dari 2 kolom utama, yaitu kolom teks email dan kolom label. Setelah data dimuat, kami menampilkan beberapa baris awal untuk memastikan datasheet berhasil dibaca dengan benar. Untuk program yang ketiga yaitu adalah pengecekan struktur dan missing value. Setelah datasheet dimuat, kami melakukan pengecekan struktur data dan memastikan tidak terdapat nilai kosong atau missing value. Tahap ini penting karena data kosong dapat mempengaruhi proses training model. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa datasheet dalam kondisi bersih dan siap untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya adalah analisis labelnya. Kami juga melakukan pengecekan jumlah data berdasarkan label spam dan ham. Tujuan dari tahap ini adalah untuk melihat distribusi data dan memastikan bahwa datasheet relatif seimbang. Distribusi label yang seimbang membantu model belajar dengan lebih baik. Oke, selanjutnya tentu saja text processing-nya. Tahap selanjutnya, pada tahap ini, teks dibersihkan dan mengubah seluruh huruf menjadi lowercase, lalu menghapus angka-angka atau tanda baca dan karakter yang tidak diperlukan menggunakan regular expression. Tujuan processing ini adalah untuk mengurangi noise dan membuat teks lebih konsisten sebelum diubah menjadi fitur numerik. Proses pre-processing ini juga masih bersifat dasar dan masih bisa dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu feature extraction dengan TF-IDF. Setelah teks dibersihkan, kami menggunakan metode TF-IDF untuk mengubah teks email untuk menjadi numerik. TF-IDF menghitung seberapa penting suatu kata dalam sebuah email dibandingkan dengan seluruh email dalam dataset. Dengan TF-IDF, kata-kata yang sering muncul pada email spam akan memiliki bobot tertentu sehingga membantu model dalam membedakan spam dan ham. Oke, 7 tentu saja bagian datanya. Setelah fitur terbentuk, dataset dibagi menjadi data latih dan data uji. Sebanyak 80% data digunakan sebagai data latih dan 20% sebagai data uji. Data latih digunakan untuk melatih model, sedangkan data uji digunakan untuk menguji performa model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah melatih model net Bayes-nya. Pada tahap ini, model net Bayes dilatih menggunakan data latih. Model mempelajari pola kata dan probabilitas kemunculan kata pada masing-masing kelas, yaitu spam dan ham. Net Bayes juga dipilih karena sederhana, cepat, dan cukup efektif untuk klasifikasi teks. Oke. Selanjutnya adalah evaluasi model. Setelah model dilatih, kami melakukan evaluasi menggunakan data uji. Evaluasi dilakukan dengan melihat nilai akurasi dan laporan klasifikasi untuk mengetahui seberapa baik model mengklasifikasikan email spam dan ham. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model mampu bekerja dengan baik pada dataset yang digunakan. Setiap tahap akhir, kami juga melakukan praktik pengujian model dengan memasukkan contoh email secara langsung. Contoh email yang dimasukkan terdiri dari 2 jenis, yaitu email spam yang mengandung ciri-ciri spam dan email normal atau ham. Email spam biasanya berisi kata-kata promosi atau penawaran tertentu, sedangkan email ham berisi pesan normal. Setelah teks email dimasukkan, sistem akan memproses teks tersebut menggunakan tahapan yang sama, mulai dari pre-processingnya, ekstraksi fitur TF-IDF, hingga proses klasifikasi menggunakan model net Bayes-nya. Hasilnya, model mampu membedakan apakah email tersebut termasuk spam atau ham sesuai dengan pola yang telah dipelajari sebelumnya. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan kami dalam menjelaskan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.